Halo, perkenalkan nama saya Sarmono Lotmas Sepon Manip dengan NIM 20109111111018 dari program studi kedokteran program sarjana. Di sini saya akan mencoba melakukan bedah soal UKM PPD dari bagian anestesi, khususnya untuk blok keluhan berkaitan dengan sistem sensoris dan integumentum. Pertanyaannya yaitu, seorang laki-laki 22 tahun dibawa oleh warga ke IGD rumah sakit dengan sesak napas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien tampak sesak berat, napas mengorok, dan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan kesadaran, pasien tidak membuka mata setelah diberi rangsang nyeri. Kedua tangan fleksi saat diberi rangsang nyeri di supraorbita, hanya mengeluarkan suara mengerang. Pada pemeriksaan dada ditemukan tanpa adanya jejas pada dada kiri, perkusi dada kiri hipersonor, dada kiri tertinggal. Nadi tak teraba, akral dingin. Kemudian pertanyaannya yaitu status fisik pasien di atas adalah, nah di pilihan ini kita diminta untuk mengklasifikasikan sebenarnya pasien dalam skenario itu ada di level ASA yang keberapa seperti itu. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ASA dan sistem pengklasifikasiannya. Berdasarkan American Society of Anesthesiologists, mereka mengklasifikasikan ASA menjadi 6 kelompok, yaitu ASA 1 dengan pasien normal, ASA 2 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang ringan dan tidak memiliki keterbatasan fisik, kemudian ASA 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan sudah terlihat ada beberapa keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan ASA 4 adalah pasien dengan penyakit sistemik berat dan sifatnya mengancam jiwa. Sedangkan untuk ASA 5 yaitu pasien yang jika tidak segera dioperasi, maka pasien tidak akan selamat. Sedangkan ASA 6 yaitu pasien yang sudah dinyatakan mengalami kematian otak. Nah, dari soal tadi kita bisa mengambil beberapa kata kunci, yaitu tidak membuka mata setelah diberi rangsang nyeri, kedua tangan fleksi saat diberi rangsang nyeri di supraorbita, dan hanya mengeluarkan suara mengerang. Nah, ketiga kalimat kunci ini mengarahkan kita untuk mencari sebenarnya GCS dari pasien itu adalah berapa. Nah, GCS itu sendiri ditentukan oleh 3 faktor, yaitu ICE, verbal, dan motorik. Nah, untuk ICE-nya skornya 1, karena di soal dinyatakan bahwa pasien tidak membuka mata setelah diberi rangsang nyeri. Sedangkan untuk verbalnya adalah 2, yaitu hanya mengeluarkan suara mengerang. Dan motoriknya adalah 3, yaitu kedua tangan fleksi saat diberi rangsang nyeri di supraorbita. Nah, jika kita jumlahkan ketiga komponen, maka akan kita dapat 6, yaitu GCS-nya 6, dan ini merupakan manifestasi bahwa adanya trauma kepala yang berat, dan trauma kepala yang berat merupakan suatu keadaan yang mengancam jiwa. Selain itu, ada beberapa kata kunci lain seperti tampak sesak berat, nafas mengorok, dan kesadaran menurun, kemudian ada perkusi dada yang hipersonor, dan dada kiri tertinggal, dan akral dingin. Nah, ini merupakan keadaan-keadaan yang mengarah ke gagal nafas. Nah, seperti yang kita ketahui juga gagal nafas merupakan salah satu kondisi yang sifatnya mengancam jiwa. Nah, jadi berdasarkan skor GCS, kemudian sistem pengklasifikasian ASA dan kondisi pasien pada skenario, maka jawaban dari soal ini adalah D, yaitu pasien dapat kita golongkan pada ASA yang keempat. Mungkin itu saja yang boleh saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih.